energi self healing. Nah, apakah itu prana dan bagaimana ya? Kita dengarkan sama-sama ya mengenai ini. Siapa sih Pak Deddy Cipto ini? Beliau adalah seorang certified trainer pranic healing. Alamatnya sudah tertera di bawah ya. Dia adalah murid dari Grandmaster Choa Kok Sui, adalah seorang founder Adriatic Yoga dan Modern Pranic Healing. Nah, saya ingin tanya nih sebelumnya dengan Pak Deddy. Perkenalan dengan Grandmaster Choa Kok Sui ini kapan ya? Gimana ya? Oke, pertama-tama terima kasih Mon atas kesempatan ini. Juga salam kenal sama grup Happy Life. Nah, itu saya kenal Master Choa tahun 1987. Pertama Master Choa datang ke Indonesia hanya just perkenalkan dirinya Master. What is pranic healing? Pada saat itu tahun 87 bulan April Mei kalau nggak salah. Itu dia mengadakan seminar singkat selama 3 hari di kalangan orang terdekat lah, kira-kira 40 orang, 50 orang. Tuh. Habis itu setelah itu Master Choa kembali ke Filipina, hilang. During time itu selama itu hilang. Dia masuk datang tahun 94 bulan April apa Mei juga. Nah, di situ saya ikut. Saya menderita batuk selama 40 tahun. Udah kemana-mana capek. Tuh di situ saya diperkenalkan sama adik ipar saya, adiknya istri saya. Dia kebetulan sekretaris dari Presdir Gramedia. Bahwa itu ada namanya pengobatan. Gitu. Saya ikut. Tapi waktu itu sebelum itu saya belajar Satria Nusantara buat ngobatin diri saya. Ya, pada saat itu karena merasa pinter, tidak ikut kelas dasar, langsung kelas lanjut. Nah, masuk di kelas lanjut nggak ngerti apa-apa. Pak Serco bicara tentang cakra, apa tuh cakra? Saya bingung. Tapi kebetulan saya udah peka di situ, saya mudah mengikuti 94. So saya bilang saya salah masuk kelas tingkat lanjut. Terus akhirnya 3 bulan sesudah itu apa 2 bulan Master Choa datang lagi bikin kelas dasar. Nah di situ saya ikut langsung stepnya dasar, tingkat lanjut, psikoterapi, bla 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 sampai arhatik juga. Saya pertama kali ini saya harus memperkenalkan Master Choa sama teman-teman. Grandmaster Choa itu seorang warga negara Filipina, tapi lahir di Hong Kong. Pindah ke Filipina, langsung mengembangkan pranic healing di sana. Oleh karena itu tadi Bu Monica tulis the founder of the modern pranic healing. Kenapa? Gini, pranic healing tuh banyak di mana-mana. Banyak di mana-mana. Tapi kalau belajar setengah mati. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Nah, Master Choa tuh, Grandmaster Choa tuh mensederhanakan pranic healing menjadi 2 hari untuk tingkat dasar. Dengan 2 hari Anda bisa, gitu ya. Tingkat lanjut 2 hari, psikoterapi 2 hari, udah 6 hari bisa langsung bisa ngobatin orang. Maka dijulukin the founder of pranic healing. Nah itu satunya. Terus pranic healing ada, kalau kami dulu dia diterangkan bahwa pranic healing ada 8 level. Tingkat dasar, level pertama, kedua lanjut, ketiga psikoterapi berkaitan dengan psikis, keempat kristal healing, kelima self defense, keenam kriya sakti, kelima kriya sakti, keenam clairvoyant, kedelapan arhatic yoga. Di situ buat kami, buat saya pribadi, kalau Anda hanya bisa berkecimpung untuk pengobatan cukup dengan sampai level 3 dasar, lanjut sama psikoterapi gitu. Nah itu prinsip dasarnya Master Choa seperti itu.
Dan Master Cha bukunya sudah diterjemahkan di 36 bahasa di 5 benua gitu. Jadi sangat modern sekali. Nah, Master Cha lahir tanggal 15 Agustus tahun 1952, meninggal bulan Maret tahun 2007. Master Cha meninggal. Jadi sekarang diterusin sama murid-muridnya master di dunia. Orangnya humble, baik. Kebetulan saya dekat sama Master Cha. Saya banyak dibimbing sama Master. Sampai sekarang sudah cukup banyak muridnya, nggak tahu berapa lagi. Tapi yang perlu saya banggakan adalah Indonesia negara kedua sesudah Filipina kelahiran Master Cha berkembang di dunia. Pertama, Prana Healing berkembang di Filipina. Negara kedua yang dikunjungi Master Cha adalah Indonesia, dan berkembang pertama kali di dunia adalah Indonesia. Itu. That is profil Master Cha. Itu. Gara-gara itu saya belajar prana, pengen sembuh sepertinya. Tapi akhirnya ketarik arusnya sampai sekarang udah dari tahun 90. Aktif bener tahun 94. Saya aktif banget sampai sekarang. Jadi lebih kurang hampir 30 tahun ya, gitu. Itu gambar saya di kanan waktu saya di graduate jadi seorang pelatih. Tahun 94 graduate sama Master Cha, Grand Master Cha sebagai pelatih Indonesia. Yang bangga kami adalah ada 20 lebih ya. First pranic healing trainer di dunia. Waktu itu kami dilatih jadi pelatih prana di dunia, ada yang pertama di wisuda Master Cha, nggak ada lagi selain kami gitu. Nah, kedua nih foto saya di kiri sama Grand Master Cha itu pada saat convention pranic healing sedunia di Indonesia. Nah, gitu. Cuma tampak saya udah waktu itu masih muda, sekarang udah tua. Saya bersama Masaru Emoto, the founder of Miracle of the Water. Saya diundang untuk memberi kesaksian tentang keajaiban air. Masaru itu orangnya sederhana. Saya pernah bilang, dia tuh orang kaya mendadak. Masaru Emoto modalnya kamera sama cangkir kaca. Dia ngambil sampel air langsung dibekukan, difoto, keluarlah gambar air itu, sifat air itu. Jadi saya bangga waktu itu sampai keluar air mata gini. Dia ngambil salah satu air di Indonesia. Terus dibekukan, di foto, dipasang lagu Indonesia Raya. Tahu nggak Bu Monika? Gambarnya kristalnya Indonesia Raya berbentuk hati merah putih. Wow. Itu bergerak sendiri. Dari situ saya nangis. Suara air mata saya bangga bahwa orang lain bisa menghormati Indonesia. Airnya itu bergerak seperti kristal. Letak langsung gambar heart lagu Indonesia. Jadi ketahuan di sini Indonesia Raya adalah energinya positif. Saya selama ini tidak pernah kan ketemu dengan Mr. Masaru Emoto. Saya hanya kenal lewat buku-bukunya. Tapi saya hari ini bahagia ya. Ternyata saya bertemu dengan Pak Deddy yang pernah bertemu langsung gitu, yang bisa menceritakan how is the feeling gitu. Buat saya itu luar biasa sekali. Ya, kebetulan saya diundang sama Masaru, karena Masaru ada di Indonesia 8 jam, itu diundang tuh ketemu dia di gedung BPPT waktu itu Batam, di Tamrin. Itu dia membuktikan kalau ada kertas ya, ditulis positif, energinya jadi positif airnya. Kalau ditulis negatif, airnya jadi negatif. Itu saya tuh bangga banget, saya pernah kenal sama Masaru dengan baik. Itu salah satu kebanggaan saya bertemu dengan orang besar, yaitu Masaru. Dia datang sama istri dan anaknya.
sesuatu yang langka ya, tidak semua Iya, orang bisa dapat kesempatan bertemu langsung. betul Jadi, betul. jadi terus terang saya merasa, aduh, saya sendiri pun pengen ketemu, tapi ya memang tidak jodoh. Tapi saya masih beruntung bahwa saya pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu lah dengan beliau ya. George itu teman baik saya di Malaysia. Waktu itu saya berkesempatan diundang oleh para penyembuh alternatif di Malaysia untuk berkiprah di sana, gitu ya. Terus George ini itu seorang guru besar salah satu perguruan penyembuh prana di penyembuh alternatif di Malaysia. Grupnya dibilang Life Force Energy Group. Gitu. Sempat saya komplain, nggak bisa itu Life Force Energy namanya prana. Karena gini, prana itu sendiri itu kalau bahasa India artinya Life Force Energy, energi kehidupan. Sama dengan kalau kita dari Cina bahasanya Qi. Qi Kung, Qi-nya itu prana. Qi, Aki, Do, Qi-nya itu prana. Kalau di Hawaii itu dibilangnya mana. Dari prana itu bahasa Sanskerta gitu. Tapi artinya energi hidup. Jadi Nah, itulah prana sendiri artinya energi hidup ya. ya, ya. Dimana kalau kita bahas sedikit masuk prana ya, sedikit masuk prana, penguatan penyembuhan prana dilandasi dengan dua prinsip. Bahwa tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Misalnya ini, Bu Muneka sakit flu, Anda istirahat di rumah berapa hari sembuh. Itu karena tubuh Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri. Pertama itu. Prinsip kedua adalah prinsip energi hidup. Nah, energi hidup tuh Ci, di mana orang sakit butuh energinya kurang, butuh bantuan energi kehidupan gitu. Itu prinsip tuh tidak berdiri sendiri tapi berkaitan. Jadi itu dua prinsip prana seperti itu. Misalkan gini, saya ngobatin membantu membersihkan ngobatin orang. Waktu saya beri energi lepas karena pada saat itu badan Bu Monika menyerap energi kehidupan dari saya, terus saya lepas, Bu Monika sendiri badannya langsung bergerak untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. Seperti ada reaksi ya, Pak Deddy. Betul. Ya, ketika ada energi yang lepas, akan ditangkap oleh objek lain gitu ya. Iya betul. Jadi ada objeknya. kita misalkan gini, saya kirim energi ke Bu Muneka, badan Bu Muneka nyerap, langsung dia bergerak sendiri. Gitu. Jadi kembali lagi pada prinsip utama alam semesta, kesembuhan tuh dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Contohnya gini, Bu Muneka sakit, datang ke dokter. Dok, saya sakit, kasih obat. Bu Muneka nggak mau minum obat, bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Ya. Nah, jadi prinsipnya jadi saya ingat satu cerita ayah saya, ya marah-marah, bla 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 bla. Terus datang ke psikiater, dokter Prof. Imam Santoso, itu dekan Fakultas Kedokteran UI. Di sana, jauh-jauh cuma gini, sakit lah, kasih obat, kasih resep, beli obatnya. 2 minggu lagi suruh datang, 2 minggu datang, tanya, udah enak belum? Kasih obat lagi, sama obatnya. Sebulan lagi suruh datang lagi dokter Prof. Imam tanya, sembuh? Enggak. Dikasih obatnya sama lagi. Gitu. Terakhir dia tanya, udah 3 bulan enggak sembuh, Anda minum obatnya enggak sih? Gitu. Ayah saya bilang, bosan dok, sama terus. Nah, Prof. Imam bilang, anak baru lahir, bayi baru lahir, enggak bisa jalan. Langsung jalan. Jadi ada proses. Jadi Anda harus minum. Begitu minum, prosesnya berjalan, ayah saya tuh sembuh. Sembuhnya karena gini, sakitnya Prof. Imam bilang, di rumah Anda tuh lampunya apa? Neon apa pijar? Lampu neon. Ganti semua lampu neon dengan pijar. Karena ke lampu neon kan ada getaran, vibrasi, gitu ya. Itu membuat sakit kepala.
Ya, ayah saya tuh di situ. Langsung habis ganti pijarannya semuanya ayah saya sembuh. Jadi kita Jadi bisa karena ganti lampu saja ya? Iya, itu jadi. Nah, tapi intinya gini, kalau mau sembuh harus yakin, bukan dari orang lain, dari diri sendiri. Prof Imam bilang gitu. Kalau nggak bisa minum obat, nggak bakal sembuh gitu. Walaupun dikasih obat, kalau tidak yakin ya tidak sembuh ya. Ya, jadi Berarti itu. artinya tubuh ini juga menolak ya? Ya, gini, kami salah satu kalau suatu saat teman-teman ingin belajar prana, itu diajarin gini. Kalau saya kirim, misalkan gini, saya mau ngobatin Bu Monika. Bu Monika refuse, nolak. Tapi nggak ngomong. Apa sih prana? Waktu saya kirim energi saya, kami tahu. Ibu nolak apa tidak? Kami tahu. Oh, dia nggak terima. Ya udah nggak bisa sembuh gitu. Jadi prinsip kesembuhan dari prana adalah belajar pasrah diri. Itu intinya nomor 1. Itu Bu. Berarti yang pertama pasrah diri ya. Pasrah Iya, orangnya mau terima apa enggak, terserah iya, dia. Terus orang tersebut yang menerima juga harus pasrah untuk diberikan energi. banget. Karena banyak orang begini, mau dikirimin energi ya, misalnya ya. Apaan nih? Dia Nah, takut. Nah, ini gini udah terjadi penolakan nih. ya pengalaman saya gini. Saya pernah ngobatin seorang pasien. Saya nggak tahu tuh pasiennya orang pinter. Oh, Dia datang ke rumah saya obatin bla 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 bla. Enak. Minggu depan balik gimana? Nggak enak, nggak sembuh loh. Tuh, saya bingung. Kok nggak berubah? Obat lagi, suruh pulang, balik lagi. Enak. Tapi udah pulang, balik lagi minggu depan, gimana? Nggak sembuh tuh. Gitu. Saya nggak sadar bahwa waktu saya beri energi dia tuh nolak. Akhirnya saya kebetulan Master Choa datang, saya tanya, Master, I have a problem, bla bla bla. Master Choa bilang, dia menolak energi kamu. Akhirnya dia pada saat dia datang hari berikutnya saya bilang, kau belum sembuh ya, lu mendingan pulang deh, nggak usah ngobatin, berobat sama gue ke percuma kalau lo nggak nerima, pasrah gitu. Jadi pasiennya harus pasrah, ikhlas menerima energi ini. Oleh karena waktu kalau pernah gini, waktu kita ngobatin orang, pasiennya suruh menyatakan saya menerima energi penyembuhan ini. Berarti pasrah dia. Itu pertama. Kedua, saya mau ngobatin Bu Monika. Saya lihat Bu Monika lagi bosan gue. Saya nggak bisa keluar energinya karena udah tertutup. Jadi saya juga harus pasrah Bu Monika. berarti harus dua-duanya harus betul-betul Ikhlas. dan bebas dari rasa yang emosi apapun lah. Jadi artinya dia betul-betul harus murni ya, energinya harus murni, emosinya juga harus clear gitu. Ya, jadi akhirnya seorang penyembuh prana love-nya lebih besar. Karena pada saat kita beri energi, kita kirim energi plus love. Plus love. Ya. Jadi harus punya cinta kasih yang lebih besar. Nah, itu. Nah, karena itu kita ngembangin cinta kasih dari prana adalah salah satu meditasi namanya dikenal meditasi jantung kembar. Oh, oke. Jadi yang kita katakan meditasi cinta kasih kalau di prana sebutannya adalah meditasi jantung kembar. Iya, karena di meditasi jantung kembar tuh kita menciptakan love. Energi masuk di sini, pusat energi dari ilahi, turun ke tengah dada, kita kirim ke tangan, love-nya keluar. Apa sih gunanya kalau kita belajar energi prana ini? Pak Denny kan tidak semua orang mau jadi penyembuh gitu loh. Ya, karena gini, gunanya banyak banget gitu ya. Saya jujur, saya bilang sama teman-teman, saya berhutang budi sama Master Choa. Dulu yang saya bengal sampai
bisa teratur. Karena gini, belajar prana healing itu ada aturan mainnya. Lo nggak boleh gini, salah satu gini. Seorang penyembuh prana tidak boleh ngerokok. Satu. Kedua, kalau bisa VG. Nggak makan babi. Vegetarian. Terutama kita dilarang makan babi sama makan lele. Itu auranya tuh negatif banget. Tuh. Ngerokok juga. Karena gini, waktu saya rajin makan lele apa ngerokok, energi saya tuh auranya negatif. Saya kirim ke Bu Monica, keluarnya apa? Negatifnya ikut, gitu. Itu nggak boleh. Ada hal-hal yang dihindari lah untuk memberikan energi yang terbaik buat orang lain ya. Iya, itu prinsip dasar, salah satu prinsip dasar Planet Gila yang itu ada you give, you receive. Gitu. Nanti kalau satu saat kita pernah kenal apa di pengobatan prana, penyembuh pegang dada sini. Ini kenapa? Gitu ya? Kita dada pusat cinta kasih, cakra jantung pusat cinta kasih. Waktu saya sentuh, energinya pusat cinta kasih keluar. Karena kalau Bu Monica, saya pernah sharing tentang arhatik with reflect, with love. Pas saya taruh sini love-nya keluar. Gitu. Karena cakra jantung ada pusat cinta kasih. Jadi kalau kita kembali ke psikoterapi, kalau orang prana, kalau deteksi gampang marah, kita deteksi aja solar plexus. Kalau solar plexus tuh pusat energi negatif. Jantung pusat energi cinta kasih. Kalau pegang gede cakra jantungnya, orangnya love-nya besar. Itu. Jadi kalau ini bisa didetek kalau dia cakra jantungnya besar, itu artinya love-nya besar ya. Jadi menjadi lebih teratur hidupnya, bisa lebih sehat ya. Iya. Selain itu ada manfaat lain nggak sih dari prana ini? Banyak sebenarnya Bu. Nggak bisa dibilang satu-satu karena prinsip dasarnya what you give, you receive. Dengan memaafkan, Anda dimaafkan. Itu prinsip utamanya. Itu buat kesehatan, kita ada meditasi cakra jantung kembar, terus kalau ada olahraganya, banyak. Itu tubuh energi, itu kalau bahasa saya di dunia non-materi. Nah, tubuh fisik itu di dunia materi. Materi, ya. Pertanyaannya pertama, kapan manifestasi itu terjadi? Waktunya itu loh, kapan gitu loh. Seketika atau pakai jeda waktu gitu loh. Kalau saya boleh menjawab, perlu nggak bisa seketika Pak, ada proses Pak. Dan itu di situ salah satu pelajaran namanya Kriya Sakti itu hampir sama dengan law of attraction. Energi bisa menarik energi lain Pak. Yang kedua, kalau di prana itu kan yang paling banyak yang dibicarakan adalah cakra. Nah, pertanyaannya yang kedua begini, di tubuh cakra dan penting mana tubuh cakra itu dengan frekuensi dan vibrasi gitu loh. Gini ya, kalau orang sakit versi prana energi less Pak, kurang. Termasuk cakra karena kami kalau ada versi cakra ada 7, ada 13, ada 11. Kami cakra ada 11 Pak. Cakra tuh pusat, maksudnya cakra artinya pusat energi masuk. Itu mengelola seperti gini. Cakra jantung itu mengelola seluruh daerah jantung dan paru-paru. Cakra solar plexus itu mengelola bagian tengah organ. Jadi kalau kita salah satu organnya sakit, maka kita kelola cakranya.
Pada saat itu kita bisa deteksi cakranya tuh negatif, energi kurang, baru kita healing buat supaya balik ke semula, Pak. Itu Pak Widi. Oh, oke. Iya, Pak Dedi, terima Jadi kasih. gini, prinsipnya cakra gini, kalau kami bisa mendeteksi ini, misalkan Pak Widi sakit tenggorokan, kami ada 2 prinsipnya. Tenggorokan itu ada penumpukan dan pengurasan. Kalau kita deteksi ada tertumpuk pasti sakit gitu, Pak. Itu tanda-tandanya, Pak. Ada pengurasan pasti sakit, itu tanda-tandanya seperti itu. Maka di situ pranic healing bergerak gitu, Pak. Nah, ini juga ada ya. Jadi kebetulan kami punya pengalaman unik nih teman-teman. Waktu itu saya sedang mempersiapkan acara hari ini, tiba-tiba ada teman saya yang terkena serangan GERD. Itu seperti mah ya, yang akut sampai tubuhnya kejang dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Nah, kebetulan karena beliau sedang bicara dengan saya, nasib baik ini kawan saya hari ini juga hadir, mengucapkan terima kasih banyak karena dibantu healing oleh Master Dedi. Dulu gini, Bu Monica, saya diundang untuk jadi pembicara di Radio MST lebih kurang 8 tahun. Oh. Tuh. Jadi kalau Sonora ya keliling Bu, dari Jogja, Purwokerto, Bangka, Semarang, terus Surabaya, gitu, Palembang, itu muter gitu. Sonora. Tarik yang paling jauh Kalbar, Pontianak, Bu. Oh, begitu ya. Wah, Ya. ini benar-benar luar biasa. Jadi memang saya juga tidak menyangka ternyata, wah ini para master saya hari ini berkumpul, ini luar biasa banget. Ya, saya juga kaget, seneng banget ketemu teman lama. Sampai saya tuh tadi Bapak Widi Atmoko, saya pikir teman saya waktu dikumpul di Taman Mini, Bu. Ada teman saya Widi, waktu itu kami meditasi di Monas. Dengan grup spiritual Indonesia tuh meditasi di Monas malam. Saya pikir Pak Widi itu. Jadi nanti kalau seandainya Master Dedi akan buka kelas, nanti saya akan bantu share ya. Nanti saya bahagia banget bahwa saya udah ketemu teman-teman lama gitu. Ya, saya akan ambil resumenya ya. Bahwa prana ini adalah satu energi self healing seperti yang kita sharekan hari ini. Jadi prinsip dasar prana itu ada 2, yaitu pertama menyembuhkan diri sendiri dan energi hidup. Artinya energinya itu smart energy ya, begitu. Betul nggak sih, Master? Energi hidup ini maksudnya apa ya, Master? Ya, energi itu levelnya itu gini. Energi kehidupan itu kalau manusia nggak punya energi itu masa bisa hidup gitu. Prinsipnya itu. Ya. Jadi kalau kasar kata prana itu ada penyaluran energi kehidupan gitu. Itu aja. Jadi kami bisa melibatkan penyaluran energi chi atau prana untuk menyembuhkan tubuh fisik. Karena tubuh tuh ada 2, fisik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Fisik kelihatan namanya tubuh fisik, tapi kalau nggak kelihatan namanya bioplasmic body. Bioplasmic body. Ya, itu aura. Jadi kalau aura sendiri, kalau prana ada 3, aura dalam, aura luar, aura kesehatan. Jadi kalau biasanya orang sakit, kalau kami penganut prana, pertama kenanya aura dulu, baru tubuh fisik. Karena itu Master Choa bilang gini, kami di prana sama kedokteran sejalan, seiring. Kalau dokter minum obat, tubuh fisik sembuh, tubuh bioplastik juga sembuh.
Kalau prana kita ngobatin tubuh bioplasmik, auranya disembuhkan, sembuh, tubuhnya sembuh. Tapi bagusnya gini, prana bisa mendeteksi kapan lu sakit gitu. Maksudnya gimana tuh? Sebelum tubuh fisik kena, biasanya tubuh aura kena dulu. Aura yang jadi gini, tubuh fisik ya, tubuh bioplasmik di sini, gitu ya. Kalau mau kenal ini, pertama kena ini dulu. Tuh, jadi energi sakit pertama kali ada kena di tubuh aura, masuk ke tubuh fisik, gitu. Ada punya jarak antara body, tubuh fisik sama tubuh non fisik, ada jaraknya. Gitu. Jadi ada di situ prinsipnya prana gini. Ada penyembuhan prana kok udah disembuhkan, enggak sembuh, bukan enggak sembuh, ada proses perjalanannya gitu. Jadi Karena dia kalau tidak prana, seketika ya, ya, atau karena harus gini, ikut proses dulu. ya, karena gini, tubuh fisik kita mengobatin tubuh non fisik, disembuh jalan energi masuk ke tubuh fisik baru sembuh gitu. Jadi ada prosesnya. Di prana dibilang lag time, waktu keterlambatan energi. Keterlambatan energi itu karena energi kita yang kalau berat lama, kalau ringan sembuh. Nah, cepat. Nah, ringan berat tuh bisa dapat karena banyak meditasi gitu. Itu membuat energi kita lebih ringan lagi, lebih cepat lagi. Gitu. Jadi saya mau bertanya nih. Kita dari tadi bicara belajar ya, terus menyalurkan energi. Ini perlukah seseorang itu harus punya, orang bilang talented lah ya untuk ini gitu. Atau Belajar apakah semua orang bisa belajar ini? Pengalaman saya ngajar di misalnya seantero Indonesia banyak yang bisa. Cuma orang talented tuh lebih cepat gitu daripada orang yang nggak ngerti. Karena intinya ada belajar prana adalah kepeka. Nomor satu peka, bisa merasakan. Kalau nggak bisa gini, contohnya dokter nggak bisa pakai stetoskop, mana bisa deteksi penyakit gitu. Cuma bedanya kalau prana bisa lebih detail orangnya. Misalkan gini, saya bisa deteksi batu ginjal diameter berapa, ada beberapa biji di ginjal body. Bisa. Karena ada teman saya nggak tahu Pak Hari itu Pak Hari mungkin mau ikut ada di sini. Pak Hari itu dengan deteksi dengan gini, dia bisa mendeteksi saraf kejepit di lumbal berapa, apa di sini ini dia tahu. Jadi orang prana bisa mendeteksi sampai sedemikian detailnya. Itu tentunya dengan latihan dan belajar yang tekun ya, dan juga Ya, banyak pasti. yang hal-hal Ya, pasti. yang dijalankan secara benar ya, saya rasa Betul, begitu. betul. Tujuannya adalah untuk intinya membantu penyembuhan yang lebih efektif, saya rasa ya. Jadi kalau dulu cita-cita master gini, one family, one prana healer. Jadi satu keluarga, satu penyembuh prana. Itu cita-citanya dulu. Itu. Ini ya, di luar konteks ini lah. Ya. Ini pengalaman Pak Dedi. Seorang dokter biasanya akan sulit sekali menyembuhkan anggota keluarganya. Betul. How come ya? Kita menyembuhkan, kita jadi takut gitu loh, memberikan obat aja kayaknya gimana gitu ya. Ini apakah is that possible? Ya kalau mungkin saja aja sih, cuma kok ya, kalau saya jujur ya. Gini, saya kalau udah belajar prana fair ya, terbuka ya. Kalau kamu belajar prana udah 3 dasar lah belajar. Tantangan pertama, hambatan pertama adalah menyembuhkan keluarga. Paling sulit. Memang itu susah karena Pastor Chua bilang gini, hubungan kita sama keluarga lebih dekat
tali Ya. spiritual yang di sini sangat kuat sekali. Bisa nggak nganggep istri apa anak lo pasien gua healer? Bisa nggak? Gua obatin ya. Nah, emang lo bisa? Buyar lo. Ini pikiran. Coba kita coba, gue nggak percaya sama lu. Nah itu hambatan yang nomor paling besar. Harus pasrah. Itu hambatan yang paling besar. Nah, ini juga menarik jadinya. Tadi kan kita sempat bahas di awal ya, bahwa ketika seseorang master healer dia akan memberikan, ada orang menghealing ya, memberikan energi. Orang itu juga harus menerima. Betul. Nah, kalau kita memberikan energi secara diam-diam pada saat orang tersebut tidur, apakah energinya bisa diterima 100% atau paling memang... baik gitu. Jadi gini, saya mau ngobatin Monica. Bu Monica tuh nggak percaya. Kan susah nerima. Salah satu jalan pada saat Bu Monica tidur. Orang tidur pasrah. Karena gini, prana tuh banyak aturannya Bu Monica. Apalagi udah taruh tingkat lanjut, pakai warna, waduh lebih banyak. Jadi ada aturan mainnya banyak banget. Kapan penyembuh harus bisa ngobatin, tidak bisa ngobatin kapan. Energi yang boleh dikirim energi bla 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 bla, ada aturan main banget. Ya, jadi nggak bisa sembarangan ya. Betul. Harus betul-betul ikut SOP-nya. Betul. Lebih baik kalau teman-teman ingin belajar prana, carilah dengan ahlinya. Carilah yang betul-betul certified untuk itu. Ini hanya sekedar saran dari saya untuk teman-teman sekalian. Nah, akhirnya kita harus berpisah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Terima kasih semua. juga teman-teman semuanya. Semoga semua hidup berbahagia. Namaste. Namaste semua. Semoga nanti kita jumpa lagi ya di acara berikutnya. Terima kasih hari ini sudah berbagi. Terima kasih. Namaste Pak Dedi. Namaste. Ya sama-sama namaste. Iya.